Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tak ada bosan-bosannya, tak ada habis-habisnya kita mensyukuri Allah, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bulan Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita ini. Nikmat yang Allah rentangkan kepada kita, yang Allah berikan, yang kita ditugaskan untuk menjaga nikmat itu, untuk kita contohnya berpuasa di bulan Ramadan ini yang tidak kita rasa-rasa, tidak kita sangka-sangka kita sudah masuk ke bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah, di tahun 2023 ini. Yang kemarin rasanya baru aja setahun yang lalu kita ibaratnya kayak baru kemarin sore aja. Ya kan, baru seperti kayak kemarin aja kita di bulan Ramadan 1443 2022 Masehi, dan sekarang ini kita sudah 1444 atau tahun 2003 kita masuk dan melangkah untuk mengerjakan, untuk menjalankan ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan kita semuanya. Yang mana kita tahu, pendengar setia dimanapun Anda berada, Pro 2 FM, Soimin dan Soimat rahimakumullah. Kita fahami bahwa bulan Ramadan ini banyak penamaannya, banyak keutamaan dan kelebihan-kelebihannya. Kita tahu, mudah-mudahan dan kita harapkan dengan kita terus berusaha beribadah di bulan Ramadan, kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan nantinya kita akan bisa mendapatkan keberkahannya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita harus betul-betul mengejar dan menegakkan ibadah Ramadan ini. Mengejar apa? Mengejar fadilahnya, mengejar begitu maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah. Sebab Ramadan adalah syahrul rahmat, bulannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan segala keutamaan-keutamaannya. Bahkan ingat bahwa di bulan Ramadan amalan sunnah ini, pendengar setia, amalan-amalan sunnah kita Allah jadikan atau Allah nilai, Allah samakan amalan sunnah itu selayaknya seperti kita mengerjakan amalan-amalan pahala-pahala ibadah wajib. Bahkan ibadah wajib Allah lebih-lebihkan ganjarannya. Itulah rahmat yang Allah tetapkan di bulan Ramadan ini. Belum lagi ampunan-ampunan yang Allah berikan, ampunan yang Allah bukakan bagi kita semuanya. Di waktu-waktu sahur kita, wabil ashari yastaghfirun. Apalagi nanti ada 10 malam terakhir, di mana malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 malam. Itulah yang harus kita gapai, itulah yang harus kita kejarkan, yang kita fokuskan. Lalu kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dididik, di bulan itu kita dilatih, kita ditempah, kita diperintahkan untuk mengendalikan, untuk mendisiplinkan jiwa-jiwa kita juga raga kita. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Itulah tujuan kita, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma ja'alna ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Lalu kemudian kita tahu bahwa bulan Ramadan tadi adalah madrasah kita. Bulan yang kita dilatih untuk mendidik kita. Bulan yang dilatih kita untuk kita menguatkan diri kita. Apa istilahnya? Disebut juga bulan Ramadan ini adalah bulan kejihatan. Syahrul jihad. Bulan perjuangan kita. Dan di bulan Ramadan ini, kenapa disebut bulan jihad? Tentunya karena kita sendiri ialah puasa kita itu tadi adalah satu jihad kita. Jihad kita mengendalikan, meredam nafsu kita. Dan tentunya di bulan Ramadan ini ada banyak atau beberapa peristiwa besar, fenomena-fenomena kemuliaan, keagungan Islam terjadi. Kita lihat adanya perang Badar, juga adanya perang Khandaq di akhir Ramadan sampai bulan Syawal. Itu adalah satu kemenangan umat Islam. Yaitu tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Agustus, sama mirip-mirip kita 17 Agustus kemerdekaan kita. Sedangkan 17 Ramadan adalah satu kemenangan mutlak, kehebatan umat Islam mendapatkan kegemilangan melawan musuh-musuh yang nyata, kafir Quraisy itu. Oleh karena itu, para pendengar setia,
di bulan Ramadan ini juga satu kejihatan kita, bahwa jihad sesungguhnya bukan hanya sekedar perang melawan musuh. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu adalah satu jihad yang kecil kata Nabi. Sebagaimana riwayat hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, waqala Rasulullah, waktu itu ketika itu para sahabat sedang selesai siap melaksanakan ibadah perang, perang Uhud atau perang Tabuk kalau tidak salah itu. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, wahai Umar, Abu Bakar, Utsman, tahukah kalian bahwa sesungguhnya perang yang kita laksanakan ini masih hanya perang yang kecil?" Maksudnya perangnya perang sederhana lagi nih, biasa lagi. "Hah, perang yang kecil," kata sahabat gitu kan. "Ah, apa? Ini perang yang kecil? Hadza huwa jihadul asghar," kata Rasulullah. "Ini masih perang yang biasa saja." Begitu Rasulullah mengucapkan itu terheran-heranlah sahabat, "Loh kok hanya sekedar kecil," kata Rasulullah, "padahal sudah ada yang tangannya sampai patah, kakinya sampai pincang-pincang, badannya berlumuran darah. Namun sesungguhnya itu hanya perang yang belum apa-apanya dibanding apa," kata Rasulullah, yaitu jihadun nafs, perang kita melawan nafsu kita. Bahwa kemenangan yang nyata itu memang betul kita menang harus melawan syaitan, melawan musuh-musuh Islam. Tapi lebih dahsyat lagi adalah kemenangan yang utama itu adalah ketika kita bisa menang melawan mengendalikan diri kita. Untuk itulah kita terus berjuang, berjihad kita, jihad fisabilillah. Bagaimana seorang dosen atau guru berjihad untuk mencerdaskan muridnya, mahasiswanya. Seorang ayah berjihad untuk menafkahi rumah tangganya. Seorang ibu jihadnya adalah mendidik, mengurus dan melayani suaminya. Seorang aparat keamanan menjaga keamanan. Seorang dokter, perawat menyehatkan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyehatkan kita semuanya. Itulah jihad-jihad kita semuanya. Nelayan juga punya jihad untuk menyediakan konsumsi makanan untuk kita. Petani jihadnya dengan dia di sawah menyediakan beras untuk kita semuanya hari ini, bulan puasa ini, agar dapat keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita, jalan jihad kita, dan betul-betul menerima segala amal ibadah kita. Jumpa lagi kita di waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlina. Amma ba'du. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari kita dalam aktivitas kita berpuasa kita. Bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan di mana Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya. Allah menutup, Allah mengikat-ngikat setannya. Dan Allah terus memberikan kita keutamaan Lailatul Qadar. Allah membukakan pintu doa-doanya. Allah memberikan kita satu keutamaan-keutamaan, satu fadilah-fadilah, pahala-pahala yang dilipat gandakan di situ. Pahala ibadah kita, pahala zakat kita, sedekah kita, bahkan ketika kita memberikan buka puasa kita, memberikan satu iftar atau bukaan kepada orang lain, dapat sama pahalanya seperti atau sebagaimana puasanya orang yang kita berikan itu. Subhanallah. Untuk itulah kita mensyukuri adanya bulan Ramadan ini. Kita miliki semangat dan tekad untuk terus kita istiqomah kita dalam ibadah-ibadah kita. Kita betul-betul kita jaga segala apa-apa yang merusak ibadah puasa kita. Puasa kita jangan sampai hanya sekedar puasa yang mendapatkan lapar dan haus semata. Puasa yang formalitas belaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Ketika kita diperintahkan untuk puasa, kalau cuman hanya bisa kita menahan lapar dan haus semata, sekedar sampai situ saja, ya jadinya puasanya hanya namanya, nggak usah dinamakan puasa atau nggak usah dia ngaku-ngaku, dibilang kamu puasa atau tidak, ya aku puasa, ya udah bilang aja aku sedang diet. Itulah sesungguhnya hakikat puasa, yaitu kita bisa menjaga pandangan kita. Istilahnya disebut juga puasa nafsu atau puasa makna, puasa hakikat.
menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari yang mencederai, dari yang menjauhinya akan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur kita, terus kita diberikan Allah kemuliaan bulan Ramadan ini, yang di mana umat-umat lain mungkin saja tidak sama kemuliaannya, tidak seperti kita kedahsyatannya. Kita sama-sama kita menguatkan tali silaturahmi kita di bulan Ramadan, kita ibadah, kita sholat tarawih kita, berjamaah kita. Lalu kita saling tadarus Al-Quran di malam harinya. Itu nikmat-nikmat yang tak tertandingi dan tak ada duanya bagi kita semuanya. Maka nikmat-nikmat itu jangan sampai kita lepaskan. Nikmat-nikmat itu terus kita tingkatkan kapasitas ibadah kita. Baik dari hari kemarin, mudah-mudahan hari ini puasa kita saat ini lebih baik dan lebih khusyuk dan lebih semangat kita dari hari kemarin. Ibadah kita lebih meningkat, iman kita lebih tebal, lebih kuat dibanding Ramadan sebelumnya. Ya, kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang kita miliki. Karena kita tidak tahu, para pendengar, mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Ya itu, coba kita rasakan itu. Kalau memang kita semangat atau kita maknai, kita sadari Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka baru pastilah kita akan betul-betul sungguh-sungguh dan maksimal dalam mengerjakannya. Ketahuilah bahwa kalau memang sudah terasa, kalau sudah tiada, kalau kita sudah meninggal, ya kan, kalau sudah tiada barulah terasa, barulah kita menyesali, kenapalah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, kita menyia-nyiakannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Untuk itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, pendengar setia Pro 2 FM dimanapun Anda berada, nikmat itu ya kita jaga nikmat itu. Jangan kita mengeluh. Begitu manusia ini kadang kita, termasuk mungkin diri saya, ketika Allah berikan satu nikmat, kadang kita mengeluh, mengadu kepada Allah. Kok kurang lah, banyak, kurang banyak, puas, kurang puas. Begitu dikasih satu kesakitan, kesulitan, menggerutu, mengais-ngais kepada Allah. Oh ya Allah, kenapa harus aku? Aku udah sholat, aku udah ibadah kok. Aku masih diuji aja sama Allah. Itulah akhirnya manusia itu menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Dikasih nikmat enak ketika kita iftar, kita bukaan kita ada ayam, kita dikasih Allah makanan-makanan yang kita sukai, rendang atau ikan bakar, ya kan, atau mungkin kue-kue, mungkin mie rebus, nasi goreng, risol, pastel lah yang lezat lah yang memang kita sukai. Ternyata udah dikasih nikmat, udah enak, udah lezat rendang itu masih aja tadi enak kurang enak, puas kurang enak. Loh, rendang ini dia bilang kok kurang pedas rendangnya, kok nasinya sikit kali nasinya, kok nasinya kayak gini atau kurang kerupuknya. Padahal udah enak itu masih merasa kurang puas. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dikasih sudah THR sama dikasih gaji ke-13 dapat THR, aduh masih kurang puas. Begitu dicabut nikmatnya barulah tahulah diri kita. Jangan sampai tadi Allah sudah kasih kita satu kemuliaan, kita malah membuat kita jauh. Ada uang, jangan sampai ada uang salah. Artinya gitu dikasih nikmat malah bertengkar kita sama istri kita. Begitu tak ada uang atau sulit kita juga sama juga bertengkar. Maka hati-hati, kata Allah, la in syakartum. Ketika kita bersyukur, ketika kita menyadari segala yang Allah berikan ini merupakan karunia, anugerah untuk kita, maka pasti akan Allah tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita malah mengeluh, tidak lupa diri, lupa untuk bersyukur, lupa untuk menyadari akan segala nikmat yang Allah berikan, maka nantinya kita sendirilah yang akan merasakan keazaban Allah, kedurhakaan itu. Jangan sampai kita lihatlah diri kita ketika kita sudah ada di gunung, istilahnya kan, ada orang mengungkapkan ketika kita berada di gunung, misalnya kita jalan-jalan ke Brastagi, udah ada di gunung, laut yang kita cari. Ketika kita sudah di laut, daratan yang kita cari. Ketika kita lagi di rumah kita kepengen kita ke laut, gila di laut nanti kepengen kita di gunung. Jadi apa maunya manusia ini? Akhir kata inspirasinya adalah mari kita melihat ke dalam diri kita. Jangan kita melihat ke atas orang yang lebih nikmat atau orang kaya yang kita rasakan enak kali lah jadi orang itu. Ya udah, kita syukuri apa yang udah ada di dekat kita, yang ada kita miliki, karena nikmat yang terbesar adalah nikmat ketika kita bisa menggunakan
segala yang kelebihan yang Allah berikan itu untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah dan terus kita berusaha untuk menjadi manusia dan berusaha menetapkan atau berusaha mengarahkan puasa kita menjadi puasa yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada judulnya apa ya, nikmat Ramadan. Mensyukuri nikmat bulan Ramadan. Apa bulan puasa sampai kapan masuk? Enggak ya, jadi misalnya minggu ininya seminggu sebelum Idul Fitri, seminggu sebelum Lebaran. Enggak. Kami tetap kerja, tapi kalau lebarannya libur. Pas Lebarannya di baru libur. Iya. Sebelum Lebaran tuh ada libur. Pengumuman dari pemerintah tuh. Iya. Karena ini harus ada yang standby ya. Jadi nggak bisa satu dua orang, nggak bisa ya. Tetap harus banyak yang. Lagi pula absen, dijaga juga ya. Oh iya. Sama aja ya. Berarti kami sampai tanggal berapa? Aman ya. Syawal. Udah aman ya. Udah Syawal. Aja ya sini. Siapa lagi yang mau datang? Pokoknya 8 kurang 15 kita udah ini. Nanti hari Rabu itu udah puasa belum ya? Kalau udah puasa kita libur aja, kayaknya belum ya? Muhammadiyah yang udah ya. Oh iya, memang libur. Oke. Oke. Ini yang biasa. Gak usah terlalu ini kali santai. Ya, jadi kita masuk puasa kita masuk. Gak usah ketawa lah tuh nih. Ya, Aduh. sama aja lah, lebih cepat kan. Jadi gak usah tidur lagi. Tadi ya. Oke? Iya, Jo. Baik, kita mulai baca kita Oke. Nanti silakan ya. Kalau yang mau izin tadi. Waalaikumsalam. Jadi tadi yang ini bahas sama Hamdan sama Fatih sama Devi. Bagus, jadi kita kuliah nggak hanya kuliah itu nggak hanya di kelas. Tadi kita bilang tinggal yang di belakang. Sebenarnya kuliah itu lebih banyak ilmunya di luar ya, dengan diskusi, ikut kegiatan-kegiatan organisasi. Dari diskusi ada berapa jenis? Kita diskusi 3 orang, masing-masing baca buku satu-satu, itu udah bisa dapat mengambil satu buku atau tadi kan, misalnya kita 3 buku bahkan kalau yang 3-3-nya itu beda-beda buku. Makanya itu tadi hari ini kuliah tidak menjamin yang kita perlukan di kuliah itu bukan ilmu aman, karena ilmu bisa di luar. Yang paling utama di kuliah ini apa?
Waalaikumsalam. Pengalaman tadi pengalaman kita, baik itu baik dari organisasi ataupun dari pengalaman untuk lomba kompetisi. Oke, maka sebelum kita mulai nanti makalah, hari ini kita harus kembalikan niat kita, semangat kita harus fokus kita kepada apa? Fokus untuk satu titik kita. Titik itu yang harus kita raih. Ya kan? Harus fokus satu titik. Titik itu kita raih dan kita kejar dan raih bintang. Itu dia. Apa yang harus kita fokuskan? Tujuan kita, titik itu tujuan apa? Apa namanya? Fokus kita atau utama kita menuju siapa? Menuju apa? Kepada siapa? Niat kita utamanya, tujuan tadi yaitu untuk atau karena Allah lah pastinya. Apapun yang kita kerjakan harus semua karena Allah, atau istilahnya apa? Lillahi ta'ala, Allah selalu dan terus. Waalaikumsalam. Utamakan Allah, ya kan? Kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa Dialah Allah. Kalau istilahnya di dalam Quran, Allah, Dialah Allah. Allah itu apa? Allah sebagai apa? Tuhan kita, Rabbul Alamin, Huwallahu Al-Khaliq. Allah yang menghidupkan kita, yuhyi wa yumit, yang memberikan kita rezeki dengan kita meminta doa kepada Allah. Allah ya Razzaq. Ketika kita mau doa sama Allah, ada passwordnya. Puji dulu Allah. Kalau minta ampunan, apa passwordnya? Apa asmaul husnanya? Kalau kita sebelum mengambil firli atau Allah firli, sebelumnya harus Allah kita puji dulu. Ya Allah yang maha pengampun, ya Allah. Berarti kalau yang maha pengampun bahasa Arabnya asmaul husnanya Al-Ghafur atau yang Ghaffar. Itulah adat sebelum doa. Jadi itu dia, Allah tempat kita bersandar dan tempat kita memohon sebagaimana yang selalu kita bacakan, ya kan? Baca apa yang selalu kita ungkapkan di surat Al-Fatihah ayat 5, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya lagi-lagi Allah selalu dan selamanya Allah lagi, Allah dulu selalu Allah ada sama kita. Allah saat ini, Allah sekarang, dan Allah seterusnya selama-lamanya. Selama hayat masih di halo Oke man. Ya, itu dia. Allah dan Allah. Tidak ada yang tidak selain Allah. Itulah istilahnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Terus Muhammadur Rasulullah. Di setiap gerakan kita, itulah kunci tauhid, kunci keimanan adalah di kalimat itu. Namanya itu kalimat tauhid atau kalimat din. Jadi kalau kita bahas ada ilmu tauhid atau ilmu kalam, masuk. Kalian pernah belajar itu kan, ilmu tauhid atau ilmu kalam? Ya, ada di semester berapa? Semester 1. Intinya cuma simpel aja, di kalimat la ilaha illallah. Atau kalau mau lebih luas sedikit, aja sebenarnya tadi lah. Semua rangkuman atau tujuan atau esensi daripada Islam ada di tauhid, dan esensi daripada keimanan itu ada di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya sekali kita tadi jauh dari Allah, sekali kita lepas dari niat kita, atau tadi istilahnya apa? Lillahi. Sekali kita jauh dari Allah atau dari lindungan Allah, maka dalam hadis dikatakan
Apa Reza? Yaitu fasyaitonu ya, saya ulangi. Fasyaitonu lahu qarinahu. Qarin itu tahu qarin? Jin qarin tahu? Cengkorin. Fasyaitonu Cengkorin. Fasyaiton baginya setan jadi sebagai dalam diri kita ada malaikat sama ada jin. Ya kan, apalagi kalau tadi yang pakai jin siapa tuh? Itu jin, jadi jin ya. Kalau tiba-tiba malam kita kayak ada yang ganggu atau apa, mungkin itu jin. Tapi itu enggak mau. Ya, setan dia tidak bisa. Setan itu dia makhluknya seperti asap, seperti Melayang deh. uap gitu. Ya kan? Dia nggak ada bisa berbentuk apa-apa kan gitu. Kalau jin dia bisa berubah bentuk, tapi harus dibantu sama manusia, dukun. Jadi istilahnya jenglot kan? Atau apa? Apalagi hantu-hantu Indonesia, buntil mama, buntil nenek, Cok. suster ngesot, suster jumping, suster salto. Itu karena apa? Karena dikasih kekuatan sama manusianya itu tadi, dia memberikan apa istilahnya? Dukun itu istilahnya dia ngasih apa? Sesajen. Tumbal. Bisa ayam hitam, bisa ayam apa? KFC, ayam McD, ayam hitam. Ricis. Ayam ricis. Itulah jadinya kalau kita jauh dari Allah. Setan yang akan masuk ke dalam diri kita, yang akan menguasai kita, yang akan mempengaruhi kita. Sebaliknya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita meniatkan sesuatu itu lillahi ta'ala, maka jadinya apa? Kebalikan dari tadi, maka Allah akan selalu, atau istilahnya ada innallaha ma'ana. Ada dalam hadis atau ayat ini? Hadis ya? Kata Nabi la takhaf. Jangan sekali-kali kalian manusia ini jadi takut. Ya kan? Kalaupun khawatir boleh. Takut hanya kepada Allah. Pak, tapi kan Pak, kalau kita takut sama hewan, saya ada singa, ada buaya, ya kan? Ya kan, Muhammad. Dan apalagi ada buaya darat atau buaya darat. Bagaimana? Apa kita biarkan aja buaya itu atau harimau itu kita lewat gitu aja? Macam mana? Apa bedanya takut Allah sama takut sama makhluk? Takut sama Allah itu kayak mana maksudnya? Kan kita disuruh takut sama Allah, nggak boleh kita takut sama selain Allah, kan dikurangi. Dengan Kita beribadah. takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Karena Tapi kalau masih juga takut sama manusia atau takut miskin, takut sama bos, takut sama misalnya rektor atau pimpinan, sama komandan kok misalnya tentara kan, bukan takut, itu penghormatan ya. Oke, jadi kalau ada harimau ada singa di depan Rahman, kayak mana, Rahman lari atau Rahman peluk. jadi gimana? Itu kenapa? Karena apa? Itu sebabnya. Kenapa harus menjauh? Karena takut. Nah, jadi bedanya takut manusia sama takut dengan Allah. Kalau dengan harimau tadi atau buaya tadi kalian, ya kan, apalagi kalian misalnya sering digombali gitu kan, ada berjilbab bongo gitu kan. Nah, kalau sama manusia kita jadi, atau sama makhluk jadinya menjauh. Tapi ketika kita takutnya sama Allah, membuat kita makin mendekat. Apa kata Abu Nawas? Ilahi lasturil firdausi a'la wa la ala nabi. Sesungguhnya aku nggak kuat ya Allah, aku tidak sanggup menahankan siksa api nerakamu. Artinya dia, Abu Nawas itu tahu diri kalau dia takut siksa api neraka. Nah itu ya, menakut apa ya? Menakuti, artinya dalam tanda kutip kita takut akan siksa Allah. Tapi lebih bagus lagi bukan hanya siksanya yang ditakuti. Apa yang kita harus takuti dari Allah? Apanya? Kita jauh dari ridhonya, kita tidak dipedulikan Allah. Misalnya kan gitu. Kan misalnya si Lydia tadi sama Muammar kadang misalnya sini lagi di rumah tangga gitu. Lebih bagus Muammar dicerewetin, direspetin atau didiamin? Pilih mana? Didiamin aja.
Dijamin nggak ada diterke, nggak ada diopenin gitu aja gitu. Mana yang begini? Di mana sakitnya? Di sini, di mana mungkin ya. Kayak gitu. Ketika kita nggak diopenin Allah, ketika kita nggak diberi Allah, ya berarti kita nggak dianggap hamba Allah. Masih mending kita dikasih Allah kesakitan. Berarti Allah itu namanya peduli sama kita. Ya, ketika si Haman dimasukkan Allah ke api neraka masih mending karena berarti Allah peduli sama dia. Nah, enggak ya? Karena Allah sayang udah dikasih dulu hukuman, setelah itu nanti masuk dulu ke telaga surga, dicuci dulu, setelah baru lah. Dicuci juta tahun. Enggak ya? Baru dimasukkan ke surga Allah. Oke, jadi hari ini adalah motivasinya adalah seperti yang dibilang Nabi, kita harus tadi niatkan semuanya karena Allah. Bahwa semuanya ini hakikatnya hakikatnya dari Allah. Ya kan? Bahkan atau siapa tadi? Amdan dari Allah, kita ini dari Allah, asalnya berasal dari Allah. Maka dari Allah segalanya kembali kepada Allah dan untuk Allah. Itu tadi lillahi. Setiap kita sholat kan atau setiap ibadah niatnya itu tadi. Sholli fardhu subuhi. Rakaat ini takbiratin ya kan? Lillahi ta'ala. Apa lagi? Nawaitu shauma ghadin. Nawaitu doa. Lillahi ta'ala. Nawaitu hajj atau umrah lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Sekali kita tadi nggak karena Allah, itu sudah jauh dari Allah, maka Allah pun akan jauh dari kita. Ketika Allah jauh dari kita tadi, syaitan akan yang menguasai kita. Bahkan kata Nabi, bisa-bisa syaitan itu bisa mengalir dalam diri kita, dalam darah kita. Syaitan itu jadi kita kayak kesetanan istilahnya. Itulah kesehatan itu. Nampak dia si anak buahnya itu kan. Siapa? Yang meninggal? Si Joshua. Langsung ditembaknya kayak setan. Tapi setan-setannya setan nggak ada bapak dengar di IG atau di FYP setan ayah setan memperkosa mama anaknya, anak membunuh mamanya gitu kan, nggak ada. Setan-setannya setan. Mungkin manusia ini lebih setan dari setan. Itu betul kata Allah. Bisa kita lebih mulia dari malaikat, tapi bisa lebih hina, lebih rendah dari. Karena apa? Karena tadi kita sudah tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia gunanya bismillah. Sebab itu ada hadisnya dan ini harus dihafal. Segala sesuatu kata Nabi, kullu amrin atau kullu umurin atau kullu amalin, jika dia tidak dimulakan atau diniatkan karena Allah, la yubda bi bismillah fahuwa aqta atau abtar. Ada surat inna syani'aka huwa abtar. Kullu amalin. Oke, kalau tadi mau izin Hari ini? Pagi? Iya, pagi. Oke, ini dia hadisnya ya. Nanti dia bisa dihafal. Hadis riwayat Umar gitu lah. Pokoknya langsung ke matanya aja. 10 amalin ya kan? Coba, Amdan. Baca, Amdan. Baca 10 amalin. Biar rabun. 10 amalin ya. Oke, baca. La yubda bisa dibismillah bahwa akhta atau abtar. Abtar itu terputus terlepas dari Allah. Oke, Pak. Nanti dia apa ya? Qul amalin la yubda bismillah bahwa Amin. bismillah ya, bismillah. Ya Pak, jadi kayak mana tuh Pak kalau kita nggak beramal dengan bismillah berarti amalnya jadi amalnya atau urusannya ibadahnya jadi sia-sia. Termasuk ketika beribadah kalau tidak ada bismillah atau kalau minimal tidak karena niat Allah sia-sia. Contoh nih misalnya tadi si Wahyu ya,
Ya, wahyu. Dari mana tadi? Dari kos atau dari tadi? Dari tadi. Tadi. Ketika dari rumah dia tidak membaca bismillah, apa doa mau berangkat kerja, mau berangkat pergi dari rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu langkah setiap atau pertama kali melangkahkan kaki atau dari kamar bismillah. Itu Doa mujarab. atau jadi amal ibadah. Setiap putaran roda keretanya, setiap langkah kita itu dicatat oleh Allah. catat malaikat. Malaikat. Aman tadi dari pasal berapa? Pasal 10. Berapa kali putaran rodanya itu dicatat oleh malaikat sampai ketika dia tiba di kampus. Bukan sampai itu aja, bahkan sampai di kampus. Begitu di kampus sampai terus pulang. Dicatat atau dijadikan dianggap itu sebagai amal ibadah pahala. Makanya nanti si Rahman katanya, Pak, udah Pak, nanti biar pahala saya banyak sampai malaman saya di kampus enggak? Pak, kalau minta pula ya. Nah, seperti itu. Kita login. Termasuk ketika seorang laki-laki, seorang suami bekerja itu jadi pahala. Islam. Artinya sangat penting kita melibatkan Allah. Bismillah tadi. Begitu pentingnya. Artinya setiap agama, kalau kita tahu kan agama itu kan ada agama yang dari langit samawi dia itu apa Yahudi atau Wahyudi, Nasrani atau sekarang namanya Kristen. Nah, yang enggak Majusi dia agama dari manusia yang enggak ada kitab sucinya. Yahudi, Nasrani, apa lagi? Islam, 3 kan? Pasti orang itu ada bismillahnya kalau kita lihat di kitab-kitab Zaburnya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Lalu itu di bahasa Ibrani ya. Kalau orang Nasrani Kristen gimana? Atas nama kayak mana dulu waktu mualaf? Atas nama atau terpujilah engkau Bapak kami. Terpujilah engkau Bapak kami di surga. Terpujilah engkau wahai ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubari surga. Enggak, itu lagu himne guru. Lagu ujian angka. Jadi dalam Kristen pasti ada bismillahnya. Kan orang itu kalau mau makan semangat kali. Artinya ketika orang itu melibatkan Allah, mungkin nanti makanannya itu jadi apa? Kayak mana? Bapak kami di surga terberkatilah makanan kami. Jangan jadi daging. Oh iya, kalau nggak dibaca bismillah dimakan setan ya. Jadi lemah atau jadi penyakit atau gitu aja sekedar makan terus mineralnya atau vitaminnya atau energinya proteinnya hilang gitu. Maka itulah. Bahkan saking pentingnya tadi bismillah mau makan, kita harus baca doa. Ya kan? Allahumma baring kana, baring sana, baring sini ya. Allahumma barik lana. Kalau lupa, kalau amal lupa atau wahyu lupa, baca bismillah atau baca doa di depan. Sampai dikatakan Nabi, sampai diingatkan Nabi kalau lupa di awal ada loh. Di tengah-tengah harus tetap baca bismillah. Kalau habis makanannya itu harus di akhir. Di ujungnya atau penghabisannya pun tetap baca bismillah. Apa doanya? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, begitu pentingnya bismillah tadi. Bismillahi awalu di awalnya dan juga di akhirnya. Kalau kalian lihat lagi Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama turun itu ada kan unsur-unsur bismillahnya. Tahu? Surat Al-Alaq ayat pertama ketika itu Jibril datang pada Nabi Muhammad, bacalah. Bacalah dengan apa? Dengan bismillah. Iqra ya Muhammad. Kan? Iqra gimana? Iqra ya Muhammad as-salam. Wa alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Rasul. Bukan. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ya Allah. Namin alaq Iqra wa rabbuka alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana bacalah wahai Muhammad dengan nama Allah ya bismillah tadi. Ketika mau berpergian bismillahirrahmanirrahim usaha. Ketika kita ada kesulitan atau kita takut bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asbi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Atau kalau memang tambah lagi ayat kursi kan. Misalnya kan si Jena tuh pulang malam tiba-tiba ada lewat kuburan atau apa ya. Itu baca ayat kursi kan. Aman. Tapi kalau memang tiba-tiba udah baca ayat kursi nih kan, ada di semak-semak kok ada semak-semak goyang-goyang itu udah baca ayat kursi 3 kali nggak mempan juga ya kan. Nggak mempan ayat kursinya yang dilempar. Kursi itu berarti mana yang itu apa ya? Kursi. Itu ada bismillah. Setiap nabi-nabi juga dengan bismillah. Bagaimana waktu kejadian itu Nabi Adam diusir dari surga,
Ya, waktu itu kan Nabi Adam diusir dari surga. Aslinya kita ini kan makhluk langit. Kita ini harusnya penduduk surga. Kita lagi terusir. Jadi dunia ini sekedar hanya kita hidup dunia hanya transit sementara aja kan itu. Untuk kita menuju akhirat. Pertama waktu diusir itu kan yang membuat, sebelum saya sambung, yang membuat kita diusir itu siapa? Dulu kan Nabi Adam sama Siti Hawa. Nah, Nabi Adam nggak mempan digoda sama iblis, kalah iblis ya. Iblis. Jenderalnya. Setan kan anak buahnya, ya kan? Apa namanya? Ininya, raksasanya gitu kan, kopral. Nabi Adam sama Siti Hawa. Nabi Adam nggak mempan. Ternyata masuk dari mana iblis? Siti Hawa itu lah. Kalau nggak ada wanita, kalau nggak Nabi Adam tergoda sama Siti Hawa, pasti kita nggak akan di dunia ini. Berarti yang salah mana itu? Pasal 1. Wanita nggak pernah salah. Padahal kita nggak tahu dulu salahnya dulu di awal-awal. Kenapa banyak bikin dokter tadi si apa? Ayahnya Mario itu siapa namanya? Rafael. Pak Rafael itu mungkin tadi karena istrinya tadi minta ganti Rubicon gitu kan, minta ganti mobil, beli rumah gitu. Suaminya disuruh tadi beli rumah baru, beli mobil baru, istri baru nggak pernah diminta kan. Itu karena biasanya karena istri ketika kita suami itu udah baik, si laki-laki itu udah bagus, tapi kadang-kadang istri inilah yang menggodanya. Maka di balik laki-laki sukses pasti ada wanita di belakangnya. Nah, di balik tadi pelaku yang sukses ada Emang nggak ada. Isma, insya Allah ya. Oke, tadi kan Nabi Adam ya balik tadi. Nabi Adam ketika diusir dari surga itu pertama kali menginjak bumi di daerah mana? Katanya ada yang bilang di Saudi, di Mekah, dan Siti Hawa di Palestina. Nanti dia jumpa di tengah-tengah yang sekarang ada jadi monumen di gunung apa namanya? Jabal Rahmah, Jabal Nur itu dua hilal. Di Jabal Rahmah itulah ada monumen tempat pertemuannya kembali lagi bersatunya antara Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Ketika diusir dari surga langsung ketika pertama kali menyentuh bumi itulah dengan bismillah. Termasuk nanti Rahman dengan siapa? Dengan saya dengan Priti. Ketika saat Rahman meminang Priti pasti kupinang kau Priti dengan bismillah. Jadi sering ditambah sholat dan berapa gram emas berapa? Priti minta berapa? 10, 15, 20, 100. Oke, Nabi Nuh juga ketika membuat kapal waktu itu kan dicibir, dihina, ada yang sampai buang air besar di kapal itu kan. Ya, pertama-tama dengan bismillah sampai kapal itu jadi mengaruhnya dengan bismillah. Pun juga dengan Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa saat itu dikejar oleh pasukan Fir'aun. Saat itu ada di tengah laut atau di pinggir pantai Laut Merah ya, daerah itu. Kayak mana lagi? Udah nggak ada lagi tempat pelarian, mau menyeberang ke Palestina. Itulah katanya, Palestina itu adalah negeri yang dijanjikan atau negeri yang dikhususkan Allah, dihadiahkan Allah untuk orang Israel. Makanya akhirnya direbut Palestina, direbut sama bangsa Yahudi. Namanya itulah negara Israel karena mengambil iktibar atau peristiwa, mengkiaskan, menganalogikan peristiwa, mengkaitkan peristiwa Nabi Musa yang disuruh Allah pindah ke Palestina dari Mesir. Kan tadinya orang itu di Palestina, diambil Fir'aun jadi budaknya. Oke, pindah mau ke nyeberang laut dengan apa? Tongkatnya kan, termasuk tongkat itu menghantam tukang sihir Fir'aun dengan tongkat Nabi Musa. Nah, kalau tongkat Harry Potter menghancurkan kondom ya. Apa? Expecto Petromas. Nah. Jadi Bismillah itulah yang diucapkan Nabi Musa ketika ditancapkannya tongkatnya ke laut tadi. Kan ketika itu apa yang terjadi dengan Bismillah tadi? Terbelahlah laut itu. Akhirnya bisa menyeberang masyarakat atau umat Yahudi. Dari laut itu tiba-tiba apa orang itu kayak ada ikan paus, ikan hiu gitu kan. Ada ikan pari, ada apa? Putri Duyung, Putri Salju, Putri Yasmin, Putri Aurora, Putri Frozen, Elsa gitu ya. Anna, Putri Isma. Pun juga dengan Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa menghidupkan orang meninggal, kan
salah satu mukjizat Nabi Isa bisa membuat merpati kan, hewan dari tanah liat, dan juga bisa menghidupkan orang mati. Namanya si Lazarus kan. Dihidupkan Nabi Isa dengan bismillah. Apalagi Nabi Muhammad, salah satu kekuatan Nabi Muhammad yaitu Isra Mi'raj, saat terbang diterbangkan Allah Asra Isra Mi'raj dengan siapa? Didampingi oleh malaikat, atau istilahnya hewan, padahal bukan hewan, itu malaikat. Kekuatannya, nama malaikatnya malaikat Buraq, kekuatan Buraq. Kan malaikat itu ada jutaan. Ya tentunya dengan bismillah. Akhirnya berjumpa dengan Allah di mana malaikat tidak sanggup, malaikat Jibril yang panglima itu, yang kuat itu nggak bisa sampai ke namanya apa, tempatnya Allah, tempat Allah, satu kedudukan keadaan bisa menyatu dengan Allah, namanya Sidratul Muntaha. Ya dengan bismillah itulah dapat hadiah yang selama ini kita kerjakan setiap hari 5 waktu, yaitu ibadah sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi lagi-lagi kita selalu menggunakan bismillah. Dengan bismillah, dengan Allah bismillah kita kuat, kita bisa, kita dapat, kita mampu, kita dapat berjalan kita dengan bismillah Allah. Kita bisa kuliah dengan bismillah, kita bisa makan semua dengan bismillah. Pokoknya bismillah, bismillah dan bismillah. Apa kata ini kan Bang Haji lagu Waman itu? Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu. Jadi kalau ada lagu-lagu cinta, kalian jangan jadikan ke kawan atau ke pasangan kalian. Setiap lagu cinta itu jadikannya kepada Allah dan Rasul Allah. Ya mau makan kita teringat Allah, baca doa. Mau minum, kan kata Nabi mau minum sikit-sikit, bismillah, alhamdulillah, satu kan, 3 kali. Mau tidur juga, mau tidur jangan VCVN dulu, bismillah, bangun tidur, bangun tidur, alhamdulillah. Pokoknya semua nggak ada yang nggak bismillah dan alhamdulillah. Intinya kunci kehidupan itu, kunci dalam diri manusia itu cuma 2 tadi. Yang kemarin kita bahas alhamdulillah, hamdalah, dan yang diawali dengan basmalah. Ketika sudah basmalah, hamdalah, insya Allah apa yang kita lakukan, insya Allah apa-apa yang kita kerjakan, lelahnya lauk itu nanti, kelelahan, pencapaian itu, lelahmu akan menjadi lillah lauk. Kalau semuanya kembalikan kepada Allah, jangan sampai tercemar niatnya, jangan sampai lauk kuliah ini karena apa? Karena mau dapat nilai, mau dapat gelar, ya kan? Isma atau tadi Wahyu, Jena mau mendapatkan gelar, Jena, siapa nama panjangnya? Zeni S akun ya? S akun. Dan Rahman S akun. Mau kuliah cuma mau dapat gelar itu bagus kan, gak usah kuliah, beli gelar aja banyak kampus-kampus swasta. Ya kan, kuliah cuma mau dapat ijazah atau dapat nilai, belajar cuma mau dapat nilai, berarti kalian merendahkan kehebatan dan keagungan kemuliaan ilmu itu. Ya, iyalah, kenapa? Karena kalian hanya fokusnya kepada nilai. Betul nggak? Itu namanya syirik. Tujuannya bukan karena Allah. Yang Allah perintahkan ketika kita kuliah atau belajar itu gunanya atau tujuannya mendapat ilmu. Tujuannya adalah mendapat. Bukan Allah merintahkan kita untuk belajar. Iqra tadi baca atau menulis, buat orang atau belajar atau kuliah lah ya, kita umumkan aja ya. Untuk apa? Untuk ilmu. Ya kan, kita kuliah karena Allah. Kuliah karena Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk dapat ilmu. Semuanya karena ilmu. Apa hal yang boleh dibilang Allah boleh kita banyak menghabiskan uang di situ, menghabiskan waktu banyak di dalam itu hanya sekedar ilmu. Bahkan sholat Isya di masa Nabi ada beberapa kali sempat Nabi mempending atau menunda sholat Isya waktu itu karena habis maghrib sahabat-sahabat dan Nabi di Masjid Nabawi sedang apa? Nongkrong. Astagfirullah. Ngopi-ngopi gitu. Enggak lah, sedang belajar majelis Rasulullah SAW dengan ilmu tadi. Sudah. Kalau tadi niatnya Rahman kuliah, karena apa tadi? Coba Bapak tanya, memang sebenarnya kuliahnya apa? Coba jujur aja, jujur apa ada? Cinta. Memang karena ilmu, betul? Yakin, bukan karena ada niat tadi mau dapat gelar, mau dapat kerjaan. Bisa jadi ada niat seperti itu, tapi kalau bisa jangan dulu, jangan Jangan diganggu. jangan
diingat-ingat itu, jangan dibawa. Kalau udah niat sama Allah pasti insya Allah akan insya Allah ada jalannya. Tak sanggup bilang dalam kesendirian Kayak gini. ya. Oke, dan hanya berharap pada Allah. Insya Allah ada Jalannya. When there is a will, there is a way. Ketika ada kemauan, ada semangat, pasti di situ ada Jalan. dan semangat kita karena Allah. Terus karena Allah. Pokoknya kita selalu jimat manusia atau jimat umat Islam bukan jimatnya cincin atau geram atau kalung atau zaman dulu kayak ada sabuk yang dirajah itu kan jimat kita itu adalah bis. Maka nanti misalnya mau amal pulang ke rumah tulis bismillah di kertas, dikoyak di kertasnya terus pakai di sini jadi Hokage bismillah gitu. Sesungguhnya. Tahu gak? Nah, Sesungguhnya orang yang menyusahkan orang. itu Hokage fungsinya ya. Oke, jadi dengan itulah kita bisa dapat kebaikan. Kalau bapak logika kan gini loh. Ketika kita mengambil atau mengutamakan Allah, kan ini kita anggap ini akhirat lah ya. Ilmu ini akhirat. Dunia itu kita anggap tadi. Ketika kita mengejar dunia, pekerjaan, mengejar nilai, dapat nggak misalnya? Misalnya kalau nih kuliah cuma untuk dapatkan nilai atau tamat saja, dapat nggak? Bisa dapat nggak? Bisa tamat nggak? Bisa wisuda nggak? Insya Allah bisa lah. Tapi apakah dapat akhiratnya? Ketika ketika Jenny menginginkan akhirat, masa dunia akan dapat. Contoh nih, contoh sebelah Abdul dengan Dea misalnya kan, oke, si Abdul mau mengincar apa namanya? Mengincar Dea. Dea ini kita anggap sebagai dunia lah ya. Oke. Mau mengincar mendapatkan misalnya cakapnya tubuhnya atau kenikmatan semua. Ya ini apanya lah, sederhananya. Ya. Ini oke, jadilah ini pasangan dekat dan sebagainya. Udah. Ketika udah dapat, bagus nggak itu? Tidak. Satu yang perbuatan yang baik nggak? Enggak lah. Bahkan bisa-bisa tadi maaf cakapnya habis manis tadi kan? Betul lah ya. Makanya hati-hati. Tapi ketika memang tadi si Abdul betul-betul menginginkan dia karena akhirat ini berarti karena dia memang betul menyayanginya ya kan? Ku menyangkaimu, kau sempurnakan ibadah. Aku mencintaimu karena kau akan menyempurnakan ibadahku ya kan? Apa dulunya? Nggak tahu lagunya. Ketika dia niatnya mendekati dia betul-betul serius karena memang tulus sayang kepada dia, betul-betul dia tanggung jawab, dia datang pada orang tuanya. Oke? Apa yang terjadi? Ketika seorang laki seperti Abdul betul-betul serius sayang, dia berdoa kepada Allah, dia berusaha, dan yang dia niatkan awalnya itu bukan hanya sekedar pacaran main-main, tapi untuk menikah, menjadikan dia sebagai istri yang soleha, istilahnya sakinah bersama dia kan, bersamamu. Ya, betul? Apa yang terjadi kalau udah wanita itu sayang ketika si dia atau tadi si Albina sayang kepada yang Haikal. Ya, setahu saya dalam beberapa penelitian hampir 90% wanita itu kalau udah sayang kali, laki-laki kan pertama sayangnya pas PDKT aja, pas udah nikah. Jangan juga, Pak. Enggak ya? Jadi ketika itu terjadi, wanita yang betul-betul menyayangi pasangannya, suaminya, pasti apapun akan diberikannya, dilakukannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua harta jiwa raganya akan diserahkannya untuk Bang Abdul. Nah, kan? Apa kata dia kemarin? Bang Abdul, jadikan aku ratumu Bang Abdul, maka nanti insya Allah akan menjadikan kau rajaku. Kan gitu. Itu kenapa Muhammad? Karena tadi sebabnya karena udah mengutamakan akhirat dapat. Tujuan utamanya menginginkan keberkahan Allah.
keridhoannya Allah, insya Allah dunia pun akan dapat. Seperti itulah dia kuncinya itu. Kalau kita ngejar dunia, apakah akhirat dapat? Enggak. Nah, maka Bapak tanya nih, ya, kan? Rob ini sekarang hidup di mana kita? Kita kan udah hidup di dunia nih, kita udah ada di dunia. Masa kita mau mengejar dunia, cari dunia mana? Udah di dunia. Untuk apa lagi cari dunia? Ya kan? Manusia, Bapak kembali lagi ke kisah Nabi Adam tadi. Hakikatnya manusia ini adalah makhluk yang goib atau makhluk yang rohani atau makhluk Tapi dia spiritual. tersebut untuk akhirat. Dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sebenarnya, yaitu kita penuhilah, kita kejar kehidupan atau kebutuhan akhirat. Kebutuhan akhirat itu apa? Dengan ibadah, dengan tadi belajar, dengan kita berbuat baik, berakhlak baik, ya kan? Bukan itu tadi kan, dia bukan good rekeningnya, tapi good Attitude. good akhlaknya. Itu yang diutamakan. Ketika laki-laki itu sudah bisa berlaku kasih sayang kepada si pasangannya, menyayanginya, terus betul-betul berlemah lembut dan sebagainya, insya Allah pasti dia juga akan mengusahakan kehidupan dunianya. Cuma aja laki-laki itu kaya, ganteng, ya kan? Ada Rubiconnya, walaupun nggak dibayar pajak, bakso ya. Tapi kalau kalian nanti dijahatinya, disakitinya kan sama aja. Kalian lebih memilih otak kalian, otak dunia atau otak akhirat? Bohong aja. Nanti giliran Rahman mendatangi ayah sama mama kalian ditolak, ya kan? Berbeda kasta katanya. Di depan orang tuamu, ya kan? Kau bandingkan Rahman dengan PNS atau dengan siapa? Kau jadikan aku. PNS itu kan instansi. Kau hina diriku, kata Rahman. Rahman sama instansi, manusia dengan instansi. Akhirnya kalian jadi sial. Keren juga ya kan? Ya, Semua lagu kalau bisa kita yang TikTok. sesat atau susah, karena tadi dia salah niat, salah tujuannya karena harta. Dia harta, uang itu bisa dicari sama-sama, gitu. Ya kan? Yang susah itu apa? Yang susah, yang nggak bisa dicari, yang susah didapat itu apa? Tadi kasih sayang, kesetiaan, apalagi tulusan. Maka kalau kalian ini udah betul-betul baik orangnya, udah niatnya terjaga, niat kita baik, insya Allah apa yang kita pikirkan pun baik. Apa yang kita pikirkan baik itu akan tercermin dalam lisan kita dan dalam perbuatan kita. Ketika kita sudah jadi atau berusaha jadi orang baik, maka yang akan mendekat kita, circle kita pun jadi circle yang baik, insya Allah. Gak usah takut. Itu adalah kuncinya. Ketika kita bisa niatnya baik, niat karena Allah, maka hasilnya pun akan baik. Betul. Tapi jangan juga niatnya baik tapi amalnya salah, ya kan? Misalnya gitu kan, niatnya membantu kawan lagi ujian atau UTS. Tuh, niatku baik membantu kan, tapi jangan juga lagi ujian lagi UTS. Ya. Atau kayak peristiwa dulu di Jakarta, di Betawi, Jaka Sembung Pitung. Peristiwanya waktu itu dia baik niatnya mencuri harta dari orang kaya. Di Inggris namanya Robin Hood. Niatnya baik untuk membagikan harta itu kepada miskin, tapi caranya salah. Walaupun bismillah itu wajib, tapi jangan ketika mau maling atau mau curi bismillah gitu kan. Salah juga. Jadi intinya hari ini kesimpulannya atau inspirasinya adalah kita jangan sampai lepas dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai gara-gara nilai setitik, gara-gara kita niatnya untuk tadi tercemar niatnya mau dapat nilai, mau dapat kerjaan, ya, mau dapat apa? Sebenarnya mau dapat apa? Kuliah ini tujuannya apa? Coba saya tanya dulu satu. Kerjaan yang bagus. Awalnya, kenapa? Awalnya kuliah mau kerja mau apa kan? Iya, itu pasti akan dapat, pasti akan Allah mudahkan. Tapi jangan itu yang utamanya, man. Kalau udah niatnya karena Allah, semua akan Allah kasih dunia ini. Jangan sampai kita jadi budak harta, jadi nafsu dunia gitu. Pasti. Contoh kalau misalnya kita mau menikah, niatnya pertama bukan karena kita mau menyenangkan diri kita atau karena nafsu. Itu pasti juga akan dapat itu bonus. Itu nanti nomor sekian, nomor 1033. Utamanya yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selalu Allah. Itulah itu Allah selalu di hati kita. Begitu dia lepas kita lupa dari Allah tadi, maka akan masuk ke
Jadi setan yang akan menguasai kita. Hantu. Makanya perbuatan kita atau tingkah laku kita akan jadi jelek, jadi akhlak yang buruk. Hadis Nabi lagi yang lain katakan bahwa yang menjadi tanggung jawab kita di dunia itu bukan amal kita yang pertama apa? Yang ditanyai Allah pertama adalah pertama kali yang ditanyain Allah apa? San. Nanti di akhirat yang pertama kali ditanya apa? Pertanyaan pertama. Itu kalau amal namanya, kalau amalan atau perbuatannya itu sholat. Tapi sebelum itu semua, yaitu Allah menanyakan atau menimbang niat kita semuanya. Niat dulu. Kalau niatnya baik tadi, maka hasilnya kebaikan itu juga ditambah dengan perbuatan yang baik. Saking pentingnya niat, saking urgensinya tadi, ketika kita niat membunuh, tapi di dalam perang jihad bisa jihad apa? Pada Uhud gitu. Padahal kan itu niatnya, pada itu perbuatannya membunuh kan. Tapi karena niatnya apa? Niat perang itu jihad fisabilillah. Padahal membunuh kok bisa dibenarkan? Itu membunuh kan? Membunuh kan dosa besar. Itu karena niatnya tadi untuk membela agama Allah, untuk kebenaran, menghancurkan atau memusnahkan, melawan orang kafir Quraisy di masa itu, maka itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan Allah untuk membunuh orang kafir. Padahal itu membunuh, tapi karena niatnya karena Allah, membela agama Allah, jadi bahkan wajib. Atau kayak misalnya dokter, bisa dokter kandungan yang laki-laki, itu kan memegang aurat wanita kan? Tapi kok bisa boleh? Nah, itu semua tergantung niat, kembali ke niat. Akhirnya kesimpulannya adalah hari ini bahwa yang kita miliki, yang manusia miliki itu tidak ada. Mau harta itu cuma titipan, nyawa juga. Yang hanya Rahman miliki atau yang dominasi yang Rahman bisa kendalikan itu ada nih. Niat kita yang bisa kita kendalikan. Kalau niat kita udah baik tapi ternyata belum terjadi, maka dapat pahala, dicatat Allah. Ketika misalnya kalian hari ini niatnya membaca Al-Quran atau baca buku, tapi nggak kesampaian, dapat pahala. Tapi giliran niat jahat, tiba-tiba Rahman hari ini atau nanti puasa Ramadan niatnya mau tempus gitu kan, nggak kesampaian, ya kan? Ingat Allah tiba-tiba ya kan, nggak dicatat Allah. Tapi jangan hanya niat aja mah, niat hari ini mau belajar baca buku, besok juga kayak gitu seminggu sampai udah mau tamat nggak jadi. Nah juga lah, jangan lagi. Oke, hari ini kita terus fokuskan, luruskan nih ya, semata-mata lillahi ta'ala, nawaitul ta'allum, kita niat belajar hanya lillahi. Jangan ada satupun niat bukan karena Allah sebenarnya. Intinya tujuan kita hanya saat ini ilmu dan ilmu. Selalu doa, nas'aluka ilmana fi'an wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ini aja ya motivasinya hari ini menyambut bulan Ramadan. Nanti kita lanjut lagi. Semangat ya. Semangat ya. Manusia atau mahasiswa kalau nggak mau semangat udahlah. Langsung aja kalian besok dinikahkan aja gitu. Semangat terus ya. Nanti malam baca bukunya. Atau nanti kadang-kadang kita Zoom nanti mau ini ya tes ya, sekali-sekali tes kuis dan saya tes apa yang udah dia baca gitu atau dicoba baca begini. Oke, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, insyaallah kita bisa sukses. Jadi kunci sukses itu dua. Masa kita kalah? Sedangkan ini aja udah ada isi dua. Lebih sukses isi dua. Nah, kita juga isi dua atau selalu dalam dua. Bismillah dan alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nanti bisa kita sambung kapan-kapan bahwa Bismillah ini adalah inti dari segalanya. Kalau inti tauhid tadi adalah ilah Allah. Inti Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah kesimpulan dari Al-Quran. Dan inti dari Al-Fatihah ada di inti dari Al-Fatihah kan Al-Quran itu ada berapa ribu ayat? 6.666 berapa itu? 66 gitu ya, 6.666 kurang kesimpulannya 66 ini ada di surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 4567. Dan inti dari Al-Fatihah itu terletak di Bismillah. Jadi segalanya intinya bermula dari Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Diamalkan Bismillah, jangan sampai lupa. Paling tidak Allah aja. Muammar dari mana tadi? Kos.
Allah itu bismillah Allah itu. Allahnya detakkan hati Allah. Semoga itu semua nanti jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan jadi berkah, jadi pahala untuk kita, baik nanti di dunia saat ini maupun saat kita di akhirat. Insyaallah terimalah segala amal kami Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegak kamu rasa? Nanti yang ini mungkin yang kecil itu.